apa kata Steve tentang keretakan rumah tangga Andi Soraya dengan Rudi Sutopo? Benarkah jika masih kerap bertemunya antara Steve dan Andi yang kabarnya menyulut rasa cemburu di hati Rudi memuncah? Oh, sama gue sih ya sangat suka-sukanya aja. Iya, sangat terserah dia sih. Iya, memang orangnya begitu sih. Iya, tapi nggak selama-lamanya kan, orang kan bertambah umur, bertambah dewasa, ya kan, gitu. Kita nggak ketemu Edis gitu loh, nggak ketemuan. Biasanya suka di pengajian, Edis itu kan orangnya rame, ramah gitu ya, ceria, senengnya ketawa, bercanda gitu. Nah ini, ya kita kehilangan juga karena dia udah, mmm, berapa kali pengajian dia nggak dateng gitu. Terus, ya saya bilang, untuk Edis ya, nggak usah menghindar gitu, nggak usah malu, nggak usah menghindar, terima aja kenyataan karena tidak ada persoalan yang tidak selesai. Jadi, apa namanya, problem itu harus dihadapin, bukan dihindari. Memang pasca ditangkapnya sang suami, Edis seolah hilang bak di telan bumi. Jangankan untuk bertatap muka, untuk berkomunikasi saja Edis susah untuk dihubungi. Lantas mengapa Edis bertindak demikian? Apakah kasus penipuan yang dilakukan sang suami membuat dirinya merasa malu dan frustasi? Atau justru mungkinkah jika Edis juga terlibat secara aktif dalam aksi penipuan yang dilakukan sang suami? Entahlah, yang pasti Edis tak selamanya bisa menghindar atau bersembunyi dari pihak berwajib. Cepat atau lambat keberadaan Edis akan diketahui oleh pihak kepolisian. Saya nggak berpikir terlalu jauh, terus Edis jadi tersangka, enggak lah, mudah-mudahan juga enggak gitu ya. Eee, tapi tadi saya udah bilang, seburuk apapun resikonya, ini adalah resiko. Once kita udah take action, kemudian risikonya itu apa, ya itulah. Dan ya orang itu emang harus berani hidup, bukan berani mati. Kalau mati udah selesai. Berani hidup, ya hidup itu kayak begini. Dan yang namanya masalah, semua orang punya masalah. Saya juga punya masalah gitu ya. Cuman eh, ya ya bismillah lah, tetap harus kita hadapi. Jangan dihindari, betul, karena makin lama makin kitanya juga jadi makin stres, dan penyakit itu bisa menggerogot, nanti kondisinya makin parah, tidak selesai juga masalahnya. Jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan adalah keterbukaan dari masing-masing pihak. Jika seperti ini, Edi secara tidak langsung memunculkan persoalan tersendiri dan membuka kemungkinan bahwa dirinya terlibat dalam kasus penipuan yang dilakukan sang suami. Tapi apapun itu, Edis punya alasan sendiri untuk menghindar dari pihak berwajib. Mungkin saja Edis butuh waktu dan ruang sendiri untuk mengurai persoalan yang tengah terjadi. Entahlah, yang pasti kali ini adalah pemanggilan terakhir Edis oleh pihak berwajib dan jika ia tak hadir juga maka tindakan tegas pun akan diberikan kepadanya. Nah, dengan adanya ujian ini menimpa kepada Edis, menurut Allah Edis masih mampu. Jadi saya sih yakin Edis akan tegar menghadapi ini semua. Dan lambat atau cepat masalah ini harus diselesaikan. Jadi mungkin kita doakan semoga Edis lekas sembuh. Kalau memang katanya berada di Singapura, segera kembali ke sini. Sama-sama kita hadapi, apapun resikonya. Karena kan bagaimanapun Edis sudah menjadi istri si Bapak Ferry. Yang namanya rumah tangga nggak ada yang lempeng-lempeng aja. Pasti ada kerikilnya. Mungkin gini, Edis, dengan kejadian ini kan dia nggak pernah, belum pernah punya kejadian yang apa ya, yang cukup membikin dia goncang gitu kan dia belum pernah kejadian apa, punya kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin dia masih belum bisa menerima, masih kaget karena kan, Edis itu kan orangnya itu yang saya bilang tadi, orangnya itu kan, segala sesuatu itu dia, jeli gitu loh, sesuatunya tuh dia berpikir panjang gitu. Nah, dengan kejadian ini kan, apa ya, mungkin, pukulan juga buat dia gitu.
Berbeda dengan kisah dari pesinetron Edis Adelia yang harus menghadapi polemik hukum sang suami tercinta, Ratu sinetron tahun 90-an Bella Safira harus menghadapi sakit yang membuatnya mau tak mau harus terbaring di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Padahal beberapa hari sebelumnya Bella baru saja kembali dari Tanah Suci Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Entah apa yang membuat Bella harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Yang jelas putra Maijen Agus Suryabakti, Todi, enggan berbagi cerita saat ia tiba di rumah sakit Selasa siang kemarin. Saat Todi berlalu dalam diam ketika ia masuk rumah sakit, maka ada seutas kalimat yang terlontar dari mulutnya ketika ia meninggalkan rumah sakit pada malam harinya. Todi membenarkan jika sang ibunda tengah dirawat di rumah sakit. Ia juga menambahkan bahwa sakitnya Bella disebabkan lantaran kelelahan. Lantas benarkah jika lelahnya Bella saat ini lantaran kini ia tengah berbadan dua? Ya mungkin memang lagi kerja itu. Lagi capek aja. Saya kurang tahu juga. Berarti analisa dokternya gimana? Saya belum ketemu sama dokter. Ya. Tapi kondisinya di dalam nih mana Kak Bella? Nggak apa-apa, cuma capek istirahat aja tidur. Oh gitu. Mbak ya, sorry nih, saya buru-buru. Meninggalkan kisah Bella Safira, Andi Soraya harus menghadapi polemik rumah tangga. Pernikahan dengan Rudi Sutopo yang baru berjalan 2 tahun, kini tengah diterpa prahara. Lantas apa yang membuat Rudi siap menggugat cerai istrinya tersebut? Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga mereka sampai meradang seperti ini? Benarkah jika masih sering bertemunya Andi dengan mantan kekasihnya yang membuat amarah Rudi tak bisa dikendalikan? Temukan jawabannya hanya di Seleb On Cam setelah jeda berikut. Ada yang berbahagia membina rumah tangga, ada pula yang terhempas olehnya. Itulah perjalanan asmara pesinetron Andi Soraya dengan pengusaha Rudi Sutopo. Baru 2 tahun membina rumah tangga sejak keduanya menikah pada bulan November tahun 2011 lalu, kerajaan cinta mereka kini diterpa prahara. Geretakan rumah tangga pasangan ini yang belakangan ramai diperbincangkan ternyata benar adanya. Rudi Sutopo lewat kuasa hukumnya Mada R. Mardanus membenarkan bahwa rumah tangga mereka tengah didera masalah. Lalu apa sesungguhnya yang terjadi di antara pasangan yang terpaut usia 17 tahun tersebut? Benarkah ada orang ketiga yang hadir dalam keluarga? Ataukah benar adanya jika Rudi tak bisa memaklumi sifat Andi Soraya? Sudah tidak ada keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga gitu. Jadi faktor-faktornya karena perbedaan visi, misi, prinsip dan karakter masing-masing itu yang beda, akhirnya sudah tidak bisa lagi menjalankan suatu pernikahan dalam rumah tangga itu. Jadi Nggak ada pihak, Andi nggak berani. Sekarang udah nggak berani. Nggak berani. Nggak ada. Enggak, dia nggak trauma. Dia emang udah menikah sah benar dengan Mas Rudi dan itu tujuannya dia untuk hidup dengan dia benar gitu. Dan kalau bisa selama-lamanya setahu gue gitu ya. Perjalanan asmara Andi Soraya memang dipenuhi sejumlah kontroversi dan sensasi. Setelah menjalin hubungan dengan Steve Emmanuel selama 9 tahun, Andi memutuskan menikah dengan laki-laki yang lebih tua 17 tahun dari dirinya. Lalu apa kata Steve tentang keretakan rumah tangga Andi Soraya dengan Rudi Sutopo? Benarkah jika masih kerap bertemunya antara Steve dan Andi yang kabarnya menyulut rasa cemburu di hati Rudi memuncah? Oh, sama gue sih ya sangat suka-sukanya aja. Iya. Sangat terserah dia sih. Iya. Memang orangnya begitu sih. Iya. Tapi nggak selama-lamanya kan. Orang kan bertambah umur, bertambah dewasa. Ya kan. Gitu. mereka sudah tidak ada keharmonisan lah di antara mereka berdua. Ya kita nggak pernah tahu isi dalam rumah tangga orang kan, ya kan. Kita juga nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Jadi daripada kita menebak atau berasumsi sih bahaya ya kan. Karena bisa jadi kita salah, ntar salah ngomong lagi. Perbedaan prinsip serta visi dan misi menjalani kehidupan rumah tangga disebut kuasa hukum Rudi Sutopo sebagai alasan utama mencuatnya konflik di antara mereka. Bahkan kini Rudi telah merencanakan untuk menggugat cerai sang istri yang telah 2 tahun mendampinginya. Lantas siapkah Andi Soraya kembali menyandang status sebagai seorang janda?
sampai saat ini belum gitu. Kita belum ke arah sana gitu. Kita baru mengajukan permohonan cerainya dulu gitu. Kejut sih enggak ya. Tapi mungkin nggak secepat ini gitu. Menunggu waktu iya, tapi pikirannya mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya kan? Karena kan gua aja 9 tahun lebih ya. Gue pikir mungkin dia lebih mampu lebih panjang lah dari gue gitu. Ternyata enggak juga ya kan. Ya terkejut, nggak terkejut sih.